Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar? Anda kembali menyaksikan Padang Panjang Sepekan yang berisi informasi terkini seputar Kota Padang Panjang. Inilah informasi selengkapnya dari studio Kominfo Kota Padang Panjang bersama saya, Sinta Kurnia. Menjadi inspektur dalam upacara Hari Ulang Tahun Otonomi Daerah dan Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas di halaman Balai Kota pada Selasa 2 Mei, Wakil Wali Kota Asrul sampaikan pidato Menteri Dalam Negeri. Oleh karena itu, perlu kiranya kita melakukan refleksi sejenak untuk kembali memahami esensi filosofis dari ditetapkannya otonomi daerah. Menjadi inspektur upacara dalam upacara Hari Ulang Tahun Otonomi Daerah ke-27 tahun 2023 dan Hari Pendidikan Nasional Selasa 2 Mei 2023, Wawako Asrul menyampaikan pidato Menteri Dalam Negeri dalam amanatnya. Dikatakannya, setelah 27 tahun berlalu, Otda telah memberikan dampak positif. Dibuktikan dengan adanya percepatan pembangunan yang ditandai dengan meningkatnya angka indeks pembangunan manusia, bertambahnya pendapatan asli daerah, dan kemampuan fiskal daerah. Ia berharap agar peningkatan tersebut dapat dimanfaatkan untuk program-program pembangunan dan kesejahteraan rakyat, sehingga dapat meningkatkan angka IPM, menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan konektivitas, serta akses infrastruktur yang baik. Menindaklanjuti arahan Presiden terkait pengendalian inflasi 2023, Mendagri setiap Senin memimpin rapat penanganan inflasi untuk memantau perkembangan inflasi di daerah dan saat ini telah terbentuk Satgas Tim Pengendali Inflasi Daerah. Selain itu, program peningkatan penggunaan produk dalam negeri atau P3DN merupakan upaya pemerintah untuk mendorong masyarakat agar lebih menggunakan produk dalam negeri, sehingga P3DN perlu senantiasa didorong dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Wawako Asrul juga membacakan pidato dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Ia menyampaikan semangat untuk meneruskan perwujudan Merdeka Belajar, mendidik generasi pelajar Pancasila yang cerdas berkarakter, dan membawa Indonesia melompat ke masa depan dengan pendidikan yang memerdekakan. Upacara tersebut turut dihadiri Forkopimda, Kepala OPD, Camat, Lurah, Kepala Sekolah tingkat SD, SMP, dan SLTA Sepadang Panjang, ASN, dan pelajar SMA atau SLTP, serta undangan lainnya. Cynthia Putri Lydia dan juru kamera Jimmy Oktaviandi, Padang Panjang Sepekan. Ditandai dengan tendangan pertama Wakil Wali Kota Asrul, turnamen sepak bola Piala Wali Kota antar pelajar SMP dan SMA 2023 resmi dibuka pada Rabu 3 Mei di lapangan Anas Karim. Saya atas nama pemerintah kota mengucapkan banyak terima kasih pada Dinas Korapar Kota Padang Panjang selaku panitia atas undangannya dan kesempatan yang diberikan kepada saya, sekaligus juga membuka acara turnamen sepak bola antar pelajar SLTP SLTA Kota Padang Panjang tahun 2023. Tendangan pertama Wawako Asrul menandai dibukanya turnamen sepak bola Piala Wali Kota antar pelajar SMP dan SMA 2023. Pertandingan yang dilaksanakan Rabu 3 Mei 2023 di lapangan Anas Karim tersebut disaksikan ratusan supporter kedua kesebelasan yang mempertemukan SMK Negeri 2 melawan SMA Muhammadiyah. Wawako Asrul berharap turnamen yang digelar di Sporapar ini menjadi salah satu upaya membangkitkan kembali dunia sepak bola di Kota Padang Panjang. Ia juga meminta pemain dapat mencerminkan sportivitas dan manfaatkan kejuaraan tersebut untuk menunjukkan kemampuan terbaik sehingga melahirkan bibit muda pesepak bola Padang Panjang yang bisa dipersiapkan untuk event sepak bola ke depan. Semakin sering turnamen digelar, semakin besar peluang lahirnya bibit persepak bolaan kita. Ia juga meminta pemain dapat mencerminkan sportivitas dan manfaatkan kejuaraan tersebut untuk menunjukkan kemampuan terbaik sehingga melahirkan bibit muda pesepak bola Padang Panjang yang bisa dipersiapkan untuk event sepak bola ke depan. Semakin sering turnamen digelar, semakin besar peluang lahirnya bibit pesepak bola Padang Panjang. Sementara itu, Kabid Olahraga di Sporapar yang juga Ketua Pelaksana Dedi Adrian menyebutkan, turnamen ini menggunakan kompetisi sistem gugur yang diikuti 25 sekolah yang terdiri dari 13 SMP dan 12 SMA. Kejuaraan yang berlangsung hingga 22 Mei mendatang tersebut menyediakan total hadiah sebesar 21 juta rupiah, trofi, serta medali. Dipimpin wasit Arif Johan, jalannya pertandingan pembuka berlangsung sengit. Tim SMK Negeri 2 di bawah besutan pelatih Ihsan Nur Kamil yang sejak awal pertandingan
dominan menguasai bola, akhirnya berhasil meraih kemenangan dengan skor akhir 5-3. Andes Maradona dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang sepekan. Menjadi syarat untuk memenuhi istita'ah keberangkatan calon jamaah haji, sebanyak 55 orang calon jamaah haji Kota Padang Panjang gelombang kedua melakukan pengukuran tes kebugaran kesehatan di Gor Bancalaweh pada Rabu 3 Mei. Pelaksanaan pengukuran tes kebugaran kesehatan 55 orang calon jemaah haji Kota Padang Panjang gelombang kedua merupakan syarat untuk memenuhi istita'ah keberangkatan calon jemaah haji dengan didampingi tenaga kesehatan haji kloter yang langsung direkrut Kementerian Kesehatan sebanyak 2 orang. Subkoordinasi Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Yulia Desmond menyampaikan, tes kebugaran ini diikuti 50 calon jemaah haji yang pelunasan tahun ini. 4 orang gelombang 1 dan 1 calon jemaah haji dari Kabupaten Tanah Datar yang ikut melakukan tes kebugaran di Kota Padang Panjang. Usai melaksanakan peregangan otot, para calon jemaah haji melakukan jalan cepat bagi yang mampu sebanyak 1.600 meter atau 12 kali putaran Gor Bancalaweh. Dilanjutkan dengan penyuluhan kesehatan oleh 2 tenaga kesehatan haji kloter. Sementara itu, untuk tahapan terakhir sebelum keberangkatan para calon jemaah haji yang diperkirakan pada tanggal 22 hingga 25 Mei mendatang, akan dilakukan vaksin meningitis di Puskesmas Gunung. Cynthia Putri Lydia, Padang Panjang sepekan. Selain itu pemirsa, calon jamaah haji juga mengikuti suntik vaksin meningitis melalui Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang di Puskesmas Gunung. Vaksin meningitis atau dikenal dengan vaksin haji merupakan vaksinasi yang wajib diikuti seluruh CJH yang akan berangkat ke Arab Saudi. Berlokasi di Puskesmas Gunung, Kamis 4 Mei 2023, sebanyak 55 calon jemaah haji mengikuti vaksin meningitis atau yang dikenal juga dengan vaksin haji. Vaksin meningitis merupakan vaksinasi yang wajib diikuti seluruh calon jemaah haji yang akan berangkat ke Arab Saudi. Subkoordinator Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Yulia Desmond menyebutkan, sebanyak 55 orang calon jemaah haji sampai saat ini dalam kondisi prima, sehingga bisa divaksin meningitis untuk gelombang kedua. Penyakit meningitis sendiri merupakan radang pada selaput pelindung saraf pusat atau kerap disebut dengan radang otak. Gejalanya hampir tidak kelihatan karena mirip penyakit lainnya seperti demam, batuk, sakit kepala, dan lain-lain. Meningitis disebabkan virus yang tersebar melalui udara dan sangat cepat terserap oleh tubuh. Meningitis dapat menimbulkan gejala sisa pada gangguan sistem saraf, sehingga penderitanya dapat mengalami gangguan jangka panjang yang dapat berupa masalah kognitif, gangguan bicara, gangguan penglihatan, kelumpuhan, hingga kematian. Vaksin meningitis merupakan rangkaian terakhir dari calon jemaah haji sebelum berangkat ke Tanah Suci. Dengan pemberian vaksin meningitis dapat memberikan perlindungan terhadap penyakit yang membahayakan mereka. Desmond berharap kepada seluruh calon jemaah haji asal Padang Panjang dapat menjaga kesehatan baik ketika mau berangkat, apalagi selama berada di Tanah Suci. Semoga kembalinya ke tanah air bisa menjadi haji yang mabrur. Rifki Mahendra dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang sepekan. Menghadirkan penceramah Ustadz Maswardi, wirid korpri di lingkungan Pemko digelar di Masjid Manarul Ilmi Islamic Center. Dalam tausiahnya, Ustadz Maswardi menyebutkan 6 faktor yang merusak amal ibadah setelah melewati bulan Ramadan. Kalimat yang keluar dari mulut orang yang bertakziah di rumah pembuka itu diaminkan oleh malaikat, berpengaruh kepada si mayat. Mengisi tausiah wirid korpri di lingkungan Pemko, Ustadz Maswardi menyebutkan ada 6 faktor yang dapat merusak amal ibadah setelah Ramadan. Di antaranya, orang yang sibuk membicarakan aib orang lain, orang yang hatinya mati, orang yang terlalu cinta dunia, orang yang terlalu berangan-angan panjang, orang yang sedikit rasa malu, serta orang-orang yang tidak berhenti berbuat dosa. Banyak janji Allah bagi orang-orang yang menjalankan puasa di bulan Ramadan. Salah satunya ampunan dosa dan nilai pahala yang berlipat ganda. Ia menghimbau agar umat dapat mempertahankan amal di bulan-bulan berikutnya, terutama di bulan Syawal. Sebelumnya dalam kegiatan ini dilantunkan pula ayat suci Nan Merdu yang dibacakan oleh Dava Rafasya, siswa SD 09 Gugok Malintang, yang juga merupakan kafilah Padang Panjang untuk MTQ Nasional ke-40 tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 di Kabupaten Solo Selatan. Andes Maradona dan juru kamera Hartono, Padang Panjang sepekan.
Informasi tadi mengakhiri Padang Panjang Sepekan edisi minggu ini. Semoga informasi yang kami berikan bermanfaat bagi kita semua. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Sinta Kurnia pamit. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.